Know you not that ye are the temple of God, ya. Ini adalah bagian keduanya. Mari kita mulai. Sekarang kita lihat fondasi daripada gereja. Kita sudah belajar bahwa gereja itu adalah orang-orangnya, bukan gedungnya, tapi orang-orangnya. Karena hadirnya Roh Bapa yang adalah Roh Tuhan di dalam seseorang itu lah yang membuat dia sebagai gereja Tuhan atau the temple of God. Sekarang kita mau lihat fondasi daripada gereja, ya. Kita mau lihat fondasinya daripada gereja sekarang. Oke, di 1 Korintus 10 ayat 4 dikatakan batu itu adalah Kristus. Lukas 6 ayat 48 dikatakan dia itu seperti seorang yang membangun rumahnya dan menggali dengan dalam dan meletakkan fondasinya di atas batu atau di atas Kristus, ya. Jadi kalau kita bicara tentang Kristus sebagai batu, kita ingat di Keluaran 17 bahwa umat Israel waktu itu haus dan nggak ada air, dan Tuhan memang sengaja izinkan mereka nggak ada air supaya mereka bisa tahu bahwa mereka bukan hanya minum dari air saja, tetapi dari firman Tuhan yang dilampangkan air, dan batu harus dipukul. Dan waktu dipukul batunya oleh Musa, keluarlah air. Dan air itu keluar dari mulut Tuhan Yesus, kan, roh, sama dengan kehidupan, sama dengan firman. Dan Tuhan Yesus bilang kepada setan waktu menggoda di Matius 4, Tuhan Yesus bilang, manusia bukan hidup dari roti saja atau air minum saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapa. Artinya, untuk membangun gereja, untuk saya sebagai gereja Tuhan itu kuat fondasinya dan tidak pernah akan digoyangkan, saya harus berfondasi berdasarkan setiap firman yang keluar dari mulut Bapa yang diucapkan oleh anaknya. Karena Yohanes 1 ayat 14 mengatakan bahwa hanya melalui anaklah kita bisa mengenal Bapa, kan. Jadi rumah itu harus digali dalam. Dia punya untuk meletakkan fondasinya harus digali dalam sampai dapat batunya, dan di atas batu diletakkan fondasinya. Artinya nggak bisa goyang. Ini bukan di atas pasir, ya. Pasir adalah pendapat manusia sendiri. 2 Petrus 1 bilang bahwa itu adalah private interpretation. Tapi semua itu harus berdasarkan firman Tuhan. Jadi fondasi daripada gereja didirikan di atas setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus yang asalnya dari Bapa. Di Matius 16 ayat 13 dan 14, Tuhan Yesus menanyakan kepada murid-muridnya mengenai orang-orang lain. Pertanyaan Tuhan Yesus adalah, menurut kamu, menurut murid-murid, mereka pikir saya siapa? Okay. Menurut kamu, sepengetahuan kamu, mereka punya pendapat tentang saya itu siapa? Kan? Itu pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Lalu ayat 14 dikatakan ada yang bilang, oh kamu itu Yohanes Pembaptis, kamu Elia, kamu yang lain, kamu Yeremia, atau kamu adalah salah satu daripada nabi-nabi. Tentu saja itu enggak benar, kan? Karena yang mereka jawab itu enggak sesuai dengan kebenarannya. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya atau menanyakan kepada murid-muridnya sekarang, tetapi sesuai dengan kamu punya pendapat, saya ini siapa? Lalu Simon Petrus menjawab dan berkata, engkau adalah Kristus, anak daripada Bapa yang hidup. Oke, tentu saja jawaban Petrus ini beda dari jawaban-jawaban orang-orang lain. Dan jawabannya adalah Kristus adalah anak daripada Bapa yang hidup. Lalu Tuhan Yesus menjawab kepada dia, diberkatilah kamu Simon, karena bukan darah dan daging yang mengungkapkan kebenaran ini kepada kamu, bukan. Tapi yang mengungkapkan ini adalah Bapakku di surga, atau roh Bapa di surga.
Nah, kalau kita lihat ke Roma 8 ayat 14 dan 16 ya. Kita lihat situ Roma 8 14 sampai 16. Kita lihat situ di Roma 8 14-16 dikatakan, semua yang berjalan sesuai dengan roh Tuhan dituntun oleh roh Bapa adalah anak-anak Bapa. Dan dikatakan di sini bahwa roh itulah yang menjadi saksi bahwa kita itu anak-anak Bapa. Jadi roh Bapa itulah yang memberikan konfirmasi bahwa kita anak-anak Bapa. Sebagaimana Petrus juga, roh Bapa lah yang mengungkapkan kepada Petrus bahwa Tuhan Yesus itu anak Bapa. Jadi Petrus hanya bisa tahu itu karena dia memiliki roh Bapa. Lalu dikatakan, kamu Petrus, kamu batu yang kecil. Di atas batu yang besar ini, Tuhan Yesus kan, artinya kamu Petrus, kamu akan menjadi kepala gereja nanti kan. Kamu akan menjadi kepala daripada perkumpulan gereja. Kamu menjadi kepalanya. Kamu atau gereja yang terdiri dari orang-orang nanti, kan, yang akan ditambahkan sesuai dengan Kisah 2, akan menjadi gereja karena kebenaran bahwa aku anak Bapa. Itulah jawaban Tuhan Yesus. Jadi kalau bukan anak Bapa, kalau Tuhan Yesus bukan anak Bapa, kalau kita hidupnya bukan berdasarkan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus yang asalnya dari Bapa, kita bukan gereja. Kita bukan the temple of God. Di Matius 16 ayat 18 dikatakan, di atas batu ini, di atas Kristus sebagai anak Bapa, di atas setiap firman yang aku ungkapkan, yang asalnya dari Bapa, aku membangun gerejaku. Jadi Kristus adalah pembangun daripada gerejanya kan. Dia bilang, aku membangun gereja. Jadi Kristus adalah pembangun daripada gerejanya. Di atas kebenaran bahwa dia adalah anak Bapa yang hidup. Artinya Kristus yang membangun. Kita ingat kata ini ya. Kristus yang membangun gereja. Yang membangun gereja adalah Kristus. Sama dengan Kristus lah yang menciptakan Adam. Yang kita tahu Adam itu gereja. Karena roh daripada the breath of life itu di Kejadian 2:7 itu dihembuskan ke dalam tubuhnya Adam. Kan? Sehingga Adam adalah gereja. Dan Tuhan Yesuslah yang menciptakan Adam. Artinya Tuhan Yesuslah yang membangun gereja. Tuhan Yesuslah yang membuat saya gereja karena roh kehidupan spiritnya berada dalam saya. Sama dengan Adam dan Hawa. Okay? Kebenaran bahwa Kristus anak Bapa adalah doktrin fondasi daripada semua ajaran gereja. Itulah yang membuat gereja-gereja. Kita sudah lihat kemarin kan, roh Tuhanlah yang berada dalam gereja. Kalau bukan roh Tuhan, yaitu roh Bapa dan roh Anak, itu bukan gereja. Jadi fondasinya adalah ini. Fondasinya adalah setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus atau air yang keluar dari batu yang asalnya daripada tahta Bapa. Wahyu 22 ayat 1. Oke, sekarang kita lihat batu atau fondasi. Atau batu yang mana semua gereja didirikan di atasnya ditolak. Okay? Batu yang ditolak. Kisah 4 ayat 11. Inilah batu yang kamu pembangun-pembangun. Ya. Jadi tadi kita lihat kan bahwa dia bilang Kristus yang membangun gerejanya di atas batu. Lalu Tuhan Yesus bilang, lalu di kisah sini dibilang, inilah batu, bicara tentang Tuhan Yesus kan, yang ditiadakan oleh kamu yang bangun kan. Ini kamu yang bangun. Sehingga menjadi kepala, yaitu kepala dari gereja kan. Kepala atau batu penjuru gitu. Batu penjuru, tapi kita tahu Kristus adalah kepala daripada tubuh kan. Dan kalau gereja itu tubuh, Tuhan Yesus adalah kepalanya. Jadi batu penjuru itu sama dengan kepala batu. Sorry, kepala batu. Mau bilang kepala batu nggak mantap kan? Tapi dari kepala daripada semua
batu yang adalah bagian daripada gereja, oke? Jadi karena kamu pembangunnya. Jadi kenapa Tuhan Yesus itu ditolak? Karena mereka mau membangun gereja. Oke? Mereka mau membangun gereja, sementara yang membangun gereja itu Kristus. Jadi pembangun-pembangun meninggalkan fondasi batu ya, dan meninggalkan gereja, atau mereka bukan menjadi gereja lagi yang diorganize oleh Kristus kan. Dan kalau Kristus yang membangunnya, artinya Kristuslah yang membentuk organisasi gereja. Kristuslah yang membentuk organisasi gereja kalau dia yang membangun gerejanya. Artinya orang-orang ini yang menolak Tuhan Yesus, mereka meninggalkan fondasi dan mereka membuat organisasi yang terpisah daripada organisasi Kristus. Mereka menolak Tuhan Yesus sebagai anak Bapa dan mereka mereka punya organisasi, karena ini organisasi yang dibilang gereja ini mereka yang bangun, bukan Kristus. Bukan Kristus. Karena mereka menolak batunya, dan kalau mereka menolak batu artinya mereka membangun organisasi di atas pasir. Karena kalau bukan Kristus yang membangun, saya membangunnya di atas pasir. Dan kalau saya tolak bahwa Tuhan Yesus itu anak Bapa, artinya saya membangun di atas pasir. Dan di atas pasir itu adalah organisasi yang saya bilang gereja. Padahal organisasi itu bukan gereja. Matius 7 ayat 26. Dan setiap orang yang membangun ini, yang mendengar perkataan-perkataanku, dan tidak melakukannya, seperti orang yang bodoh yang membangun, dia punya rumah, dia punya gereja, atau dia punya organisasi di atas pasir, yang mana Kristus bukan anak Bapa sebagai batu penjurunya. Kita lihat di sini, katakan di sini, Miswar bilang, saya ditunjukkan 3 langkah. Langkah pertama, langkah kedua, dan langkah pekabaran malaikat ketiga. Itu 3 langkahnya. Pekabaran malaikat pertama, malaikat kedua, dan malaikat ketiga. Bapa telah menuntun mereka langkah demi langkah, sampai dia menempatkan mereka di atas fondasi yang teguh dan tidak bisa goyang. Saya melihat orang-orang mengolok-olok fondasinya dan memeriksa fondasinya. Oh, bukan mengolok-olok, sorry. Mereka mendekati fondasinya dan memeriksa fondasinya. Banyak daripada mereka bersuka cita di saat mereka berdiri di atas fondasi itu. Ada yang lain yang mau cari salahan atau mau cari-cari salah dengan fondasinya. Mereka bilang kita harus memperbaiki fondasinya. Artinya Tuhan Yesus itu memang anak Bapa tapi bukan anak Bapa. Artinya mereka mau memperbaiki fondasinya. Memang dia anak Bapa, tapi dia anak Bapa sebagai peranan, bukan sebagai kenyataan. Lalu fondasinya mereka bilang kalau sudah diperbaiki baru menjadi sempurna. Dan orang-orang akan lebih sukacita kalau fondasinya diperbaiki. Ada orang-orang yang step off atau mereka meninggalkan fondasinya untuk memeriksanya, dan mereka bilang ini salah ini. Tuhan Yesus bukan anak Bapa. Tuhan Yesus dengan Bapa Kristus dan Roh Kudus selalu ada selama-lamanya. Jadi ini yang mereka meninggalkannya, sehingga mereka membangun gereja yang sebenarnya bukan gereja, kan? Karena Roh Tuhan atau Tuhan Yesus sebagai anak Bapa ditolak. Dan kalau tolak Tuhan Yesus sebagai anak Bapa, artinya mereka menolak firman Bapa. Roh Bapa, artinya Roh Kudus enggak berdiam dalam orang yang tolak Tuhan Yesus adalah anak Bapa. Atau paling kurang ditolak. Dan saya melihat hampir semua berdiri teguh di atas fondasi dan menegur mereka yang melangkah keluar untuk jangan kamu terlalu banyak mengeluh tentang fondasinya. Karena Bapa adalah pembangun, master pembangunnya. Bapa adalah pembangunnya. Jadi kalau lihat tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus membangun, lalu di sini Bapa yang membangun, karena kita tahu bahwa semua yang Tuhan Yesus lakukan adalah pekerjaan Bapa kan. Jadi Bapa yang membangunnya. Dan kalau Bapa yang membangunnya,
Artinya Bapalah yang eksorsomai anak kan. Karena anak itu keluar dari Bapa, itulah hasil Bapa yang membangun kan. Bapa yang membangun itu artinya saya memang Bapanya. Dan kalau kamu tolak dia anak saya, kamu tolak saya Bapanya. Dan kalau kamu tolak bahwa Tuhan Yesus pembangun gereja, kamu tolak saya yang mana saya adalah Bapanya. Dan mereka berperang melawan Bapa atau pembangunnya. Inilah hasilnya kalau saya membangun, kalau saya menolak Tuhan Yesus sebagai anak Bapa, saya menolak Bapa sebagai Bapanya Tuhan Yesus, dan saya membangun gereja di atas pasir. Nih, tidak di sini bahwa setan berusaha untuk mengadakan reformasi di antara orang-orang Advent. Dan reformasi ini ialah untuk membuang doktrin-doktrin yang selama ini berdiri menjadi tiang-tiang iman kita. Dan terlibat dalam proses mengganti organisasi. Okay? Artinya organisasi Kristus diganti dengan organisasi manusia. Kalau reformasi ini berhasil, apa hasilnya? Prinsip-prinsip kebenaran yang Bapa dalam hikmatnya telah memberikan kepada gereja di akhir zaman akan dibuang semua. Agama kita akan dirubah. Prinsip-prinsip fondasi yang telah menopang pekerjaan untuk 50 tahun lamanya akan diperhitungkan salah. Organisasi baru yang didirikan di atas pasir kan tentu saja akan dibentuk. Buku-buku orde baru akan ditulis. Fondasinya dibangun di atas pasir, artinya mereka tolak Tuhan sebagai anak Bapa. Dan mereka tolak Bapa adalah Bapanya anak. Sehingga mereka nggak bisa bilang bahwa waktu anak bicara, oh semua ini adalah pengungkapan Bapa. Mereka harus tolak itu karena Tuhan bilang yang saya ungkapkan ini firman Bapa. Sementara mereka tolak bahwa itu Bapanya dan dia anaknya. Artinya mereka tolak setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Dan waktu badai datang, dia punya struktur akan hanyut. Strukturnya akan hanyut ya. Akan jatuh semua. Dan kalau jatuh artinya apa? Jatuh adalah Babylon. Babylon jatuh. Sudah jatuh kan? Oke, sekarang kita melihat rumah yang spiritual ya. Gereja yang spiritual. Karena gereja yang spiritual itu beda dengan gereja yang natural, yang bisa kelihatan, dijamah. Kan? Apa itu spiritual house? Kita harus bisa membedakan spiritual dengan natural. Oke, kisah 6. Waktu mereka menangkap dia, yang berkata, kita telah mendengar dia bicara penghujatan terhadap firman Musa, perkataan-perkataan Musa. Okay. Jadi di orang ini setelah menghujat terhadap Musa dan terhadap Bapa. Dan mereka membangkitkan huru-hara di situ, memimpin gereja, scribe, dan menangkap dia dan membawa dia untuk diadili. Okay. Dan mereka mendatangkan saksi palsu sama dengan saksi palsu terhadap Tuhan Yesus kan, yang berkata bahwa orang ini enggak berhenti untuk bicara penghujatan terhadap tempat ini dan hukum. Nah, tempat ini apa? Temple. Jadi dia menjelek-jelekan temple ini. Dia menjelek-jelekan Ka'bah ini. Dia menjelekkan gereja ini. Dia menjelekkan sinagog ini lah, boleh katakan ya. Ayat 14. Karena kita dengar dia bilang bahwa ini dia bilang ini adalah Yesus dari Nazaret yang akan membinasakan tempat ini atau Ka'bah ini. Dan akan merubah semua kebiasaan-kebiasaan yang Musa sudah tetapkan bagi kita. Jadi dia mau rubah semua ajaran Musa katanya. Ini orang bilang. Nah kita tahu Tuhan Yesus di Yohanes 2 dia bilang bahwa binasakan Ka'bah ini ya, temple ini, dan dalam 3 hari saya akan membangunnya kembali. Dan Tuhan Yesus bicara tentang temple itu dia punya tubuh di mana Tuhan Yesus akan mati lalu dia akan bangkit lagi. Dia punya tubuh adalah dia punya batu penjuru atau kepala kan. Dia punya the head of the church.
Jadi waktu Tuhan Yesus bilang itu, Tuhan Yesus bicara tentang tubuhnya, sementara mereka bicara tentang bangunannya. Karena untuk mereka gereja itu adalah bangunan, sementara Tuhan Yesus bilang gereja itu tubuh. Itu spiritual house. Dan spiritual house itu karena roh Tuhan berdiam di dalam tubuh, itu menjadi tubuh inilah tubuh yang spiritual, rumah yang spiritual. Sementara bangunan itu enggak. Bangunan itu natural, dibangun oleh manusia. Sementara manusia ini diciptakan oleh roh Tuhan, makanya pembangunnya tangannya enggak kelihatan. Bukan tangan manusia yang menciptakan. Karena roh Tuhanlah, nafas yang menjadikan manusia. Bukan tangan manusia. Lalu kita lihat di Kisah 7 ayat 44. Our fathers bilang, mereka memiliki tenda kesaksian di padang belantara. Kita tahu tenda kesaksian. Ini si yang bicara Stefanus ya. Tenda kesaksian adalah tabernacle atau temple kan, atau sanctuary. Sesuai yang diperintahkan Musa untuk dibangun sesuai dengan pola yang telah dia lihat di atas gunung. Lalu mereka membawa dengan Joshua. Jadi dengan Joshua mereka bawa kan? Mereka mau kasih masuklah ke tanah perjanjian. Kan? Sampai hari Daud masih ada itu tenda atau itu sanctuary. Ini dia punya temple ya yang dibangun manusia. Sampai masa Daud masih ada. Kita tahu dipindahin ke mereka bawa dia punya tabut perjanjian kan, kita ingat itu ke Palestina. Lalu dia bilang, waktu Daud bilang dia mau minta kalau dia bisa membangun a dwelling place, tempat berdiam untuk Bapa ya. Jadi kita tahu Daud mau membangun Ka'bah supaya Bapa bisa berdiam di situ. Tapi jangan lupa, Bapa berdiam di dalam manusia, okay? Jadi walaupun ada Ka'bah dan Bapa berdiam di situ katanya, tapi itu adalah simbol dari Bapa berdiam di dalam manusia, karena manusia inilah sanctuary-nya. Saya adalah sanctuary-nya, saya adalah tempelnya, saya adalah gerejanya, saya adalah bangunannya, bukan yang mereka bangun itu. Tapi tentu saja Daud mau dengan hati yang bersyukur dia mau melakukan hal itu kan. Karena Tuhan memang suruh atau perintahkan Musa untuk membangun Ka'bah yang melambangkan orangnya. Jadi seperti orang-orang Yahudi ini kan zaman Tuhan Yesus, mereka melakukan dia punya simbol tapi mereka nggak ngerti aslinya. Mereka sangat setia dalam pekerjaan-pekerjaan di sanctuary, tapi mereka tolak Tuhan Yesus yang adalah sanctuary-nya. Tuhan Yesuslah tubuhnya kan. Mereka menyembelih domba, lalu waktu Tuhan Yesus datang, mereka tolak. Yang untuk 4.000 tahun lamanya telah disimbolkan dalam korban domba-domba. Oke, kita terus. Lalu Stefanus lanjut ayat 47. Tapi Solomon lah, kita tahu Daud tangannya berdarah, ada sering perang. Jadi Solomon lah yang membangun rumah untuk dia. Makanya Solomon itu lambang Kristus, dia type of Christ, kan? Karena dia membangun rumah dengan tangan, sementara Tuhan Yesus pembangun rumah tanpa tangan kan. Namun ayat 48. Jadi kita tahu bahwa orang Israel ini sangat membanggakan dengan mereka punya Ka'bah kan, yang dibangun oleh Solomon. Lalu Stefanus bilang, namun yang Maha Tinggi tidak berdiam di dalam rumah atau Ka'bah atau sanctuary yang dibangun oleh manusia. Gedung atau katedral, bukan. Jadi sementara dia bilang, oh oke, mereka dulu bangun Ka'bah dari Musa, dibawa terus ke Joshua, lalu ke Daud, lalu Daud bikin Ka'bah melalui anaknya Solomon. Tentu saja mereka dengan bangga bilang, oh iya, itu kita punya kebanggaan. Lalu Stefanus bilang, namun Bapak nggak berdiam di situ. Bisa lihat mereka malah, Bapak nggak berdiam di situ. Karena Bapak bilang, dia dikutip, surgalah tahtaku dan bumi itu tempat istirahat kakiku.
Rumah seperti apa yang kamu mau bangun bagi saya kalau semesta alam ini saya punya katanya. Apakah kamu membangun rumah, lalu kamu bilang, oke diam di sini kalau sayalah pemilik semesta alam. Jadi Tuhan nggak tertarik dengan bangunan manusia yang dikasih emas, dikasih permata, dicat warna apa. Tuhan nggak tertarik itu. Tuhan bisa bikin itu. Tuhan bisa berseru dan menjadikan bangunan yang sangat mewah yang nggak pernah dipandang mata manusia. Dengan permata-permata batu yang diukir segala macam rupa yang nggak pernah bisa diimajinasikan manusia. Namun, Tuhan nggak bangun itu. Yang paling berharga bagi Tuhan untuk berdiam ialah manusia. Jadi sementara manusia membesar-besarkan gereja, pembangunan gereja, sumbang ini, sumbang itu, sementara orang-orangnya sudah mati rohaninya, nggak ada rohnya. Dan yang dibesar-besarkanlah bangunannya. Dan di sini katakan, Bapa di surga enggak berdiam di situ. Dia mau berdiam di dalam kamu. Kamu adalah crowning act daripada penciptaan. Kamu adalah puncak kemuliaan penciptanya, bukan bangunan-bangunan. Walaupun Bapa bisa menciptakan bangunan yang dahsyat, lebih dahsyat dan enggak ada sedahsyat manusia di mana Bapa mau berdiam. Jadi sementara dia bilang bangunan, orang Israel bilang, wah ini kita punya kebanggaan. Tiba-tiba dia bilang apa? Bapa nggak berdiam di situ. Jangan merendahkan Bapa seakan-akan kamu punya rumah yang dibangun dengan kamu punya hati yang busuk itu, lalu dia mau diam di situ. Seakan-akan dia nggak ada rumah. Kita lihat Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus ada rumah? Apakah ada tempat beristirahatnya? Enggak. Dia nggak tertarik. Dia nggak lahir di istana semua itu, karena itu semua bangunan manusia. Yang dia mau ialah roh Tuhan berdiam dalam manusia. Itu sebabnya Tuhan Yesus nggak tertarik dengan bangunan-bangunan, kan? Makanya Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid di Matius 24, kamu lihat bangunan ini akan rubuh semua. Sementara gereja yang saya bangun nggak pernah bisa akan rubuh. Betul? Jadi kita lihat di sini di Matius 16 ayat 18 dikatakan, aku bukan kamu yang membangun gerejaku. Dan gereja itu kamu. Kamu nggak bisa kamu ciptakan. Manusia nggak bisa menciptakan gerejaku. Manusia. Hanya roh Tuhanlah yang bisa membangun gereja. Sementara kamu punya tangan itu, dengan hati yang kotor semua, membangun bangunan yang sangat indah, walaupun kamunya penuh dengan dosa. Di sini kan katakan, aku membangun gerejaku, dan Bapa adalah master builder-nya. Jadi waktu mereka bilang bahwa bangunan itu gereja, mereka menolak Bapa. Mereka menolak Tuhan Yesus. Karena gereja itu enggak dibangun oleh Bapa dan Anak. Gereja yang mereka bilang gereja bangunan itu bukan dibangun oleh roh Bapa. Dan kalau mereka bilang itu bangunan dan bilang gereja Tuhan, itu salah. Karena Tuhan enggak membangun gereja yang dibangun manusia. Mereka itulah yang harusnya menjadi gereja. Mereka itulah yang harus dananya untuk mereka punya kerohanian. Reformasi, revival itu semua pembangunan gereja harusnya dikerahkan kepada pembangunan rohani orangnya, bukan bangunan-bangunannya dibikin sangat mewah sementara orangnya semua percetakan dosa. Ayat 50 dia lanjut. Bukankah Bapak bilang, bukankah tanganku yang membuat semua ini? Jadi kalau tanganku yang membuat semua ini, atau rohku yang membuat semua ini, kita tahu tangan adalah roh kan, karena jari-jari adalah roh. Jadi rohku yang membuat ini, lalu kamu mau ambil bahan yang saya bangun, lalu kamu bilang, Tuhan berdiam di sini. Sedangkan saya yang ciptakan itu. Lalu kamu mau ambil yang saya ciptakan, lalu buat, lalu bilang, tolong tinggal di sini. Kamu keras kepala. Kamu tidak disunat dalam hati dan telingamu. Kamu harus selalu menolak roh Bapa. Sebagaimana Bapakmu
kamu juga. Artinya untuk menolak roh Bapa ialah untuk bilang bahwa bangunan itu gereja. Untuk bilang bahwa bangunan yang menolak Tuhan Yesus sebagai anak Bapa itu gereja. Untuk bilang bahwa dia punya organisasi adalah gereja, kamu tolak roh Bapa. Untuk bilang bahwa bangunan itu kamu harus masuk dalam gereja, dalam bangunan, kalau nggak masuk bangunan itu kamu sebenarnya tidak ke gereja, kamu tolak roh Bapa dan roh Anak. Karena kamu bilang gereja itulah gereja yang dibangun kamu, bukan roh Tuhan. Efesus 1 ayat 22 dan 23. Dan telah meletakkannya semua di bawah kakinya Tuhan Yesus dan memberikan kepada Tuhan Yesus untuk menjadi kepala daripada segala hal. Kepala daripada gereja. Jadi Bapa membuat semua diletakkan di bawah Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus menjadi kepala daripada gereja. Yang adalah tubuhnya. Jadi gereja adalah tubuh dan tubuh itu dipenuhi oleh Kristus yang memenuhi segala-galanya. Jadi kalau Kristus adalah kepala gereja, di dalam Kristus adalah kepenuhan Bapa, artinya gereja hanya gereja di mata Tuhan kalau roh Bapa yang berada dalam anak berada dalam gerejanya. Yang bukan dibangun oleh tangan manusia, yang bukan organisasi, yang bukan gedung, yang dibangun oleh roh Tuhan. Kejadian 27. Manusia itu adalah gereja Kristus. Bukan bangunan, nggak pernah menjadi bangunan, nggak akan pernah menjadi bangunan, karena bangunan itu hasil tangan tukang-tukang pembangun. Dan pada hari Pentecost, waktu sudah tiba, semua di satu tempat dan semua one mind, tiba-tiba ini ya, dengar angin dari surga dan itu memenuhi semua rumah. Semuanya dalam rumah. Artinya semua orang dipenuhi, semua orang di upper room itu dipenuhi. Ini kan, ini gereja Kristus. Gereja Kristus adalah di hari Pentecost. Statues Judgment, mereka memenuhi the fullness of Christ. Mereka dipenuhi dengan roh Bapa, yaitu roh Anak. Lalu ayat Kisah 2 ayat 4. Dan gereja itu yang dipenuhi dengan kuasa Bapa, yang adalah kuasa Anak, kan? Kisah 2 ayat 4, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini namanya gereja. Ini namanya gereja Kristus. Gereja Kristus akan dicurahkan. Kenapa? Karena gereja Kristus percaya bahwa manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari Bapa melalui Anak. Bukan dari yang namanya Bapa tapi bukan Bapa, melalui yang namanya Anak bukan Anak. Itu nggak akan pernah terima Roh Kudus. Itu akan menolaknya. Karena yang keluar dari Anak ialah dia bilang, saya anak Bapa. Dan kalau saya tolak itu, saya tolak roh Tuhan. Yohanes 20 ayat 22, yang keluar dari mulut Tuhan Yesus namanya Holy Ghost. Dan kalau saya nggak percaya bahwa Tuhan Yesus itu anak Bapa, karena Tuhan Yesus yang bilang, artinya saya tolak Roh Kudus, saya tolak air, saya tolak mana, saya membangun gereja yang bukan gereja, saya bilang organisasi adalah gereja, saya membangun yang saya bilang gereja di atas pasir, di atas sesuatu yang bukan diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita datang dalam persatuan iman dan pengetahuan, ini kan, dan kita punya pengetahuan tentang anak Bapa, sampai kita menjadi gereja yang sempurna, sampai ukuran dan penuhnya Kristus sebagai batu penjuru. Artinya kita ini belajar firman Tuhan, isi Roh Kudus sampai the fullness of Christ.
sampai roh Tuhan dipenuhi semuanya. Artinya kita harus belajar terus. Harus tetap belajar. Karena kalau saya sudah tahu sesuatu, itu bukan berarti saya sudah tahu semuanya. Saya belajar terus, belajar terus, dan sampai semua yang benar saya terima, saya sekarang fullness, baru roh Tuhan dicurahkan seperti di hari Pentecost. Kristus dengan satu keinginan yang sangat besar sedang menunggu untuk diungkapkannya dirinya di dalam gerejanya. Artinya gerejanya sedang belajar, kan? Sedang assemble di upper room dan membersihkan diri supaya kosong untuk diisi sepenuhnya. Di saat karakter Kristus akan dengan sempurna dihasilkan dalam gerejanya atau the fullness of Christ, barulah dia akan datang. Nah, barulah dia akan datang. Sebenarnya ada dua tahap di sini. Baru dia akan datang dengan sepenuhnya untuk empower mereka, lalu dia datang secara tubuh untuk menjemput mereka di awan-awan. Efesus 3 ayat 19. Untuk mengetahui kasih Kristus yang tidak ada batasnya, agar kamu bisa dipenuhi, agar kamu, gereja ya, agar kamu bisa dipenuhi dengan semua kepenuhan Bapa di dalam Kristus. Ini dia. Ini gereja Kristus sedang menunggu roh Tuhan memenuhi semua doktrin yang benar sudah diperoleh dan dihidupkan dan dipertahankan dalam penganiayaan. Itu gereja Kristus. Diolok-olok, dibilang fanatik, dibilang salah. Semua itulah angin-angin doktrin yang nggak bisa menggoyangkan gereja Kristus. Kalau saya percaya setiap firman yang keluar dari mulut Bapa diungkapkan oleh anaknya, nggak bisa goyang. To the law and to the testimony. Nggak akan bisa goyang kalau saya benar-benar menggali dalam penyelidikan sesuai dengan tuntutan roh Tuhan untuk mengerti kebenaran itu. Nggak bisa goyang. Kalau saya mau diserang, saya bilang, firman Tuhan bilang gini. Oh, tapi gini, firman Tuhan bilang begini. Oh, tapi begini, firman Tuhan bilang begini. Itu namanya nggak bisa goyang. Tapi kalau saya nggak belajar, saya nggak kenal firman Tuhan, saya gampang goyang. Tapi kalau saya belajar, siapapun, kapapun, di mana saja pun, dia bilang apapun, saya nggak akan goyang karena fondasi saya lah semua firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus yang asalnya dari Bapa. Apalagi kalau sudah fill dengan all the fullness of God, mustahil. Itu artinya membangun di atas fondasi. Itu artinya spiritual church. Church yang menjadi church gara-gara spirit Tuhan. Dan dengan spirit Tuhan itu, dia nggak akan bisa salah pengertiannya. Dan digoyang karena roh Tuhan itulah dia punya jawaban. Setiap kali ditanya, roh Tuhan mengungkapkan kebenaran itu. Sama dengan di Markus 13:11 yang bicara roh Tuhan. Bagaimana mau salah kalau saya belajar, saya mengerti, saya simpan, saya praktekkan, lalu waktu dipertanggungjawabkan roh Tuhan yang bicara, bagaimana bisa salah? Bagaimana fondasinya bisa runtuh? Bagaimana saya bisa runtuh pengertian saya kalau yang menjadi defense saya adalah roh Tuhan? Itu namanya gereja nggak pernah bisa jatuh. Dicurahkannya roh Bapa yang harusnya ada GH. Oh ya, yang menerangi seluruh bumi dengan kemuliaannya, ini Wahyu 18:1 ya. Jadi kita tahu Wahyu 18:1 itu the great outpouring. Pencurahan roh Bapa yang menerangi seluruh bumi dengan kemuliaannya tidak akan tiba atau tidak akan terjadi ya. Sampai gerejanya sudah sendirinya diterangi. Jadi nggak bisa kita menerima roh Tuhan lalu menerangi dunia kalau saya sendiri belum diterangi. Nggak bisa dunia menerima the fullness of God kalau saya belum menjadi the fullness. Saya belum dipenuhi dengan the fullness of God. Jadi penting sekali untuk kita sekarang memiliki the fullness of God dengan kita belajar,
dengan kita assemble, dan disitulah kita dipenuhi. Dan sementara kita memperbaiki, kita remedy dan kita cleanse defects of character, di mana kita saling memaafkan satu dengan lain, kita memperbaiki salah paham satu dengan lain. Di situ kita mengosongkan diri, di situ kita diisi lagi, tambah lama tambah kosong, tambah lama tambah penuh, dan waktu sudah penuh, karena sudah kosong, baru seluruh dunia akan dipenuhi oleh kemuliaan Bapa, yaitu the Spirit of God. Bisa lihat itu? Kita bisa tahu melalui pengalaman apa artinya untuk bekerja dengan Bapa, kerjasama. Kita memiliki satu keseluruhan consecration, ya, pengabdian sepenuh hati untuk bekerja bagi Kristus. Baru Bapa mau mencurahkan rohnya tanpa batas. Artinya, saya untuk memiliki roh Tuhan dengan penuh, saya harus kerjasama dengan Bapa, dan saya harus mengabdikan diri 100% untuk Bapa, baru 100%-nya bisa dialirkan atau saya bisa menjadi saluran 100%. Kalau saya masih pikir tentang diri sendiri, kalau saya masih pikir tentang konsekuensi saya, kalau saya bikin ini dan bikin itu, saya nggak pernah bisa penuh. Kalau saya kabarkan nanti mereka, saya nggak bisa penuh. Karena saya masih pikir tentang diri sendiri. Sementara kalau yang saya pedulilah orang lain terima pekabaran, walaupun saya bisa saja diolok-olok, dibilang fanatik, dianiaya, dan sebagainya, nggak apa-apa. Karena saya sudah kosong, dan hanya dengan demikianlah dunia bisa mendengar semuanya. Nggak dihambat-hambat oleh saya. Barulah hari Pentekost itu terulang kembali. Okay? Tetapi ini nggak akan terjadi sementara bagian daripada gereja nggak kerjasama dengan Bapa. Not laborers together. Ya? Nggak kerjasama. Artinya nggak bisa kita cuma terima. Lalu kita nggak gunakan apa yang kita terima, dipraktekkan untuk menjadi kosong. Nggak bisa. Kita kalau mau dipenuhi harus kosong. Dan untuk dunia dipenuhi, kita harus penuh dengan roh Tuhan. Karena kita sudah kosong, baru dunia bisa dipenuhi. Tapi ini nggak bisa dicurahkan rohnya, sementara selfishness masih mementingkan diri. Masih pikir tentang diri. Kita tahu bahwa konsekuensi mengabarkan Injil ini bukan urusan saya. Itu urusan Tuhan. Nanti kalau saya kabarkan ini bagaimana nanti? Itu bukan saya punya urusan. Kalau saya pikir itu artinya saya masih pikir tentang saya. Dan dunia nggak peduli dengan saya. Dunia mau dengar dengan kebenaran, bukan saya. Saya hanya saluran yang murni, yang kosong, sehingga yang disalurkan penuh. Itu dia punya syarat. Kan? Waktu Kristus menghembuskan nafasnya kepada murid-muridnya, dia menghembuskan Roh Kudus, kan? Dan dia memberikan damai kepada mereka. Dan waktu dia menghembuskan nafas itu adalah beberapa tetes sebelum hujan lebat yang diberikan di hari Pentekost. Okay? Itu hanya beberapa tetes. Nah, kita lihat tadi, kan? Pencurahan Roh Kudus tanpa batas ini nggak bisa kita alami kalau kita sendiri belum dicurahkan dengan penuh. Kita nggak bisa menerangi bumi kalau kita sendiri belum diterangi. Okay? Artinya, saya nggak bisa menerangi dunia di hari Pentekost atau sama dengan hari Pentekost kalau saya sendiri belum diterangi. Jadi, ini plentiful shower ini untuk menerangi dengan penuh. Tapi sebelum saya menerangi dunia dengan penuh, saya harus diterangi dengan tetesan-tetesan. Jadi tetesan itu ialah doktrin sini, doktrin situ, pengertian ini, pengertian itu. Dan waktu sudah semua, baru saya terima semua, baru saya bisa kabarkan semuanya. Seperti di hari Pentekost. Inilah tetesan-tetesan yang sekarang untuk membersihkan diri dari semua noda-noda, dan waktu bersih,
baru saya bisa memantulkan sepenuhnya kebenaran kuasa Tuhan yang saya sudah terima. Yehezkiel 36 ayat 25 dan 26 dikatakan, dan saya akan memercikan atau beberapa tetes air yang bersih, dan kamu akan menjadi bersih, dan saya akan cleanse kamu. Saya akan membersihkan kamu, saya akan cleanse kamu. Jadi fungsi daripada tetesan ini ialah untuk membersihkan saya, dan waktu saya sudah bersih, baru saya bisa terima sepenuhnya untuk menjadi saluran sepenuhnya, agar dunia bisa dengan sepenuhnya menerima pekabaran ini. Dan kalau kamu sudah bersih, berdasarkan percikan tetesan-tetesan itu, saya akan memberikan hati yang baru, saya akan memberikan roh yang baru, saya akan letakkan roh saya dalam kamu. Ayat 27, dan saya akan meletakkan roh saya dalam kamu, dan kamu akan berjalan, kamu akan obey saya punya statutes, dan memelihara saya punya judgment, dan kamu akan melakukannya. Coba lihat ini. Jadi lihat ya, kita dengan kita assemble, supaya bisa dibersihkan. Jadi waktu kita dibersihkan, kita punya yang dibersihkan adalah apa? Oh, rupanya kita harus keep statutes dan judgment, betul? Bukan cuma 10 hukum punya hari Sabat, padahal ada sahabat-sahabat yang lain yang mengilustrasikan hari Sabat. Jadi waktu kita dibersihkan, setelah itu apa? Kita akan keep semuanya. Kita akan keep statutes dan judgment. Karena sekarang kita lagi belajar kan, belajar dan Tuhan tambahkan pengetahuan statutes judgment. Dan itulah dibersihkannya. Dan kalau sudah bersih, saya akan memelihara semua statutes, dan statute judgment boleh dikatakan apa? Sabbath more fully. Artinya waktu saya sudah di-sprinkle, sudah bersih, waktu saya sudah bersih, saya sudah bisa kabarkan pekabaran karena saya sudah terima plentiful shower, seperti hari Pentecost, dan saya akan kabarkan statutes dengan judgment, karena saya nggak bisa kabarkan itu kalau saya sendiri nggak melakukannya. Saya nggak bisa kabarkan statutes dengan judgment dan bilang sama orang lain untuk melakukannya kalau saya sendiri menolaknya. Lihat ya, hati yang baru, roh yang baru, hati yang bersih, plentiful shower, itu pelihara statutes and judgment. Makanya yang mengabarkan Sabbath more fully. Tidak seorang pun di antara kita akan pernah menerima meterai Bapa, sementara karakter kita ada satu cacat noda. Kita punya tanggung jawab lah. Tanggung jawab kita lah untuk apa? Untuk cleanse. Dan kalau bicara cleanse apa? Few drops. Okay? Few drops, beberapa tetesan. Jadi kita harus terima hujan tetes untuk membersihkan sebelum plentiful shower. Sebelum kita dimeteraikan. Artinya kalau Tuhan sudah memeteraikan, ya, lihat ini ya. Kalau Tuhan sudah memeteraikan saya, dia taruh rohnya dengan penuh dalam saya, dan saya akan memelihara statutes dengan judgment, artinya saya sudah dimeteraikan. Orang yang dimeteraikan 144.000 memelihara statutes dengan judgment. Silakan. Dan kalau saya sudah dibersihkan, baru saya terima meterai kan? Dikatakan nggak bisa terima meterai kalau masih ada kotor. Dan kalau sudah terima meterai, artinya sudah bersih. Dan orang yang terima meterai, keep statutes and judgment, dan terima Roh Kudus, plentiful shower, dan mereka akan mengabarkan seperti murid-murid di Day of Pentecost. Di hari Pentecost. Jadi kita bisa lihat bahwa statutes judgment ini adalah syarat pemeteraian. Untuk dimeteraikan perlu keep statutes dengan judgment. Roma 4:11. Dia menerima ini ya, di sini katakan tidak orang pun akan menerima atau untuk menerima seal of God sama dengan untuk menerima tanda. Dan kata lain tanda apa? Meterai. Untuk menerima tanda sama dengan menerima meterai. Dan untuk menerima tanda dan meterai adalah untuk keep statutes dengan judgment. Jadi untuk menerima tanda, menerima meterai. Apa tandanya?
Hari Sabat adalah tandanya. Kalau hari Sabat adalah tandanya, artinya orang yang berbakti hari Sabat seharusnya memelihara statutes dengan judgment. Jadi belum tentu saya dimeteraikan karena memelihara hari Sabat kalau saya tolak statutes dengan judgment. Kalau saya tolak statutes judgment. Karena untuk terima statutes, untuk terima seal, untuk terima hari Sabat, saya pelihara statutes dengan judgment. Kita lihat di sini, kita nggak ada waktu yang bisa dibuang-buang. Kita perlu diimpress oleh meterai, seperti kita mau bentuk sesuatu dari lilin yang masih panas ya, jadi bisa dibentuk, bisa diukirlah lilin yang meleleh itu, yang masih panas belum keras masih bisa diukir, itu namanya dipress, ditindis ya. Kalau kita tindis pelan-pelan, lalu waktu dia mengeras, sudah permanen dia. Demikian juga yang Tuhan lakukan dengan jiwa kita. Enggak sekali-sekali, tapi selalu kehidupan yang baru di-implanted, di-press oleh Roh Kudus sesuai dengan Kristus punya karakter. Artinya, yang memeteraikan saya adalah Roh Kudus. Yang memeteraikan saya adalah Roh Kudus. Jadi saya nggak bisa dimeteraikan. Saya nggak bisa dimeteraikan kalau saya nggak mengaku Tuhan Yesus itu anak Bapa. Nomor satu, saya nggak bisa dimeteraikan. Saya nggak bisa dimeteraikan juga oleh Roh Kudus kalau Roh Kudus itu ditolak dengan instruksi statutes dengan judgment. Karena kita tahu Roh Tuhan itulah yang membangun gereja. Roh Tuhan itu yang membangun gereja, yang memberikan kehidupan yang baru, yang memeteraikan saya. Jadi Roh Tuhan itu yang saya terima itu, kalau saya tolak firman Tuhan yang saya bisa buktikan benar sesuai dengan Yesaya 8 ayat 20, to the law and to the testimony. Kalau saya sudah bisa lihat itu benar, tapi saya tolak Roh Kudus. Dan saya sementara Roh Kuduslah yang memeteraikan saya. Dan kalau firman Tuhan bilang, dia bilang ya, saya akan meletakkan saya punya roh. Tuhan bilang, saya akan tempatkan saya punya roh. Dan roh itulah yang membuat kamu pelihara statutes judgment. Artinya, roh itulah yang memeteraikan saya, yang menolong saya untuk memelihara statutes dengan judgment. Jadi kalau saya tolak statutes dengan judgment, saya nggak bisa dimeteraikan oleh Roh Kudus karena saya tolak firman Tuhan yang adalah Roh Kudus. Jadi walaupun saya bilang bahwa oh ya Tuhan Yesus itu anak Bapa, Bapa cuma satu, anak cuma satu, tapi saya tolak yang keluar dari mulutnya. Jadi bukan hanya bilang ya Tuhan Bapa ada satu, anak benar-benar anak. Bukan itunya sebenarnya yang paling penting, walaupun itu penting. Tapi bukan itunya yang memeteraikan. Harusnya firman yang keluar dari anaknya yang memeteraikan. Bukan pengetahuan bahwa ada satu Bapa dan satu anak. Setan tahu ada satu Bapa, satu anak, dia gemetar dan hilang. Karena setan walaupun dia tahu ada one God, dan one son, biarpun setan tahu hanya ada satu God dan ada satu anak, dia hilang karena dia tidak mau terima firman Bapa melalui anak. Jadi jangan kita pikir bahwa karena saya sudah percaya ada satu God, saya akan dimeteraikan. Kalau firmannya saya tolak, dan firmannya bilang, kamu pelihara statutes dengan judgment kalau mau dimeteraikan. Efesus 4 ayat 30. Jangan menyedihkan Roh Kudus, Roh Bapa, grieve not the Holy Ghost, karena melalui Roh Kuduslah kamu dimeteraikan. Roh Kudus yang memeteraikan. Lihat di sini saya mendengar jumlah daripada jumlah bilangan daripada yang dimeteraikan, dan yang dimeteraikanlah 144.000. Ini yang dimeteraikan. Artinya 144.000 mereka pelihara statutes dengan judgment, dengan hukum Tuhan. Yang kita tahu, statutes judgment itu adalah menjelaskan hukum Tuhan.
menjelaskan hukum Tuhan. Yang disemeteraikan 144.000. Lalu kita lihat di sini, Wahyu 14 ayat 1 dikatakan, di atas, di Bukit Sion, kita tahu di Ibrani 12 ayat 21, 22, 23, Bukit Sion adalah Yerusalem di surga kan, di mana nama anggota gereja tertulis di sana, bukan di buku dunia kan, di Bukit Sion, dengan bersama-sama dengan Tuhan Yesus 144.000 yang di dahi mereka tertulis nama Bapa. Nama Bapa. Kita tahu nama adalah karakter kan. Oke, nama Bapa ya. Nama Bapa di dahi 144.000 yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus memeteraikan 144.000 karena di dahinya tertulis nama Bapa di dahinya. Ulangan 6 ayat 1. Inilah hukum Tuhan dengan statutes-nya, dengan judgment-nya. Okay. Inilah hukum Tuhan, statutes. Ini adalah the commandment, the statutes, dengan judgment. Inilah 10 hukum, statutes, judgment yang Jehovah God perintahkan untuk ajarkan kamu agar kamu melakukannya. Kamu melakukannya. Okay. Lalu kamu perlu pelihara semua statutes dan semua 10 hukumnya. Lalu, dengarlah Israel, lakukanlah semua perintah Tuhan, statutes dengan judgment. Lalu dibilang sini, 6 ayat 4. Dengarlah Israel, Jehovah God, satu God. Jehovah God, satu Jehovah. Okay? Satu, cuma satu. Oke. Okay. Dibilang apa? Kasihilah Jehovah Godmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap tenagamu. Jadi bilang ya, kamu pelihara hukum dengan statutes, dengan judgment. Lakukanlah semua itu. Jehovah cuma satu. Kasihilah satu-satu Jehovah. Lalu dikatakan, inilah perkataan-perkataanku yang aku perintahkan pada hari ini akan berada di dalam hatimu. Okay. Ini akan berada di dalam hatimu. Oke, kita lihat ke atas tadi ya. Ini akan berada di dalam hatimu. Okay. Lihat ini. Saya akan put my spirit. Saya akan kasih masuk. Saya akan tempatkan saya punya roh. Firman kan? Saya akan kasih saya punya roh. Ini. A new spirit will I put within you. Kita tahu. Firman Tuhan spirit kan? Saya akan tempatkan saya punya spirit dalam kamu. Dan spirit sayalah yang membuat kamu pelihara statutes dengan judgment. Kan? Ingat itu. Jadi waktu bilang saya akan tempatkan, saya akan taruh saya punya spirit dalam kamu supaya kamu bisa keep commandment, statutes, dan judgment. Kita kembali lagi tadi. Tuhan bilang ini ya. Lalu kita kembali lagi tadi, dia bilang apa? Saya akan, ini semua yang saya perintahkan, commandment, statutes, judgment kan? Ini semua ini akan berada di dalam hati kamu. Ini kan? Dan kamu akan ajarkan pada anak-anak kamu, sementara kamu bicarakan kepada mereka waktu duduk, waktu mereka berjalan, waktu mereka berbaring, waktu mereka bangkit berdiri. Ikatlah sebagai tanda, kita tahu tanda meterai kan? Di tangan dan di dahi kamu. Kan? Artinya dibilang, di dahi kamu, make sure dalam hati kamu ada statutes, judgment, dengan commandment. Di dahi kamu. Dan dahi apa? Forehead. 144.000 ada apa? Ada nama Bapa, karakter Bapa, firman Bapa, roh Bapa. Dan roh Bapa itu apa? Ungkapkan commandment, statutes, judgment. Artinya orang yang dimeteraikan oleh kebenaran Tuhan mengenai commandment, statutes, dengan judgment. Jadi hanya tahu one God, tapi nggak mau percaya apa yang one God bilang melalui anaknya, nggak akan terima meterai Tuhan. Nggak akan terima meterai Tuhan. One God itu bagus dengan catatan jangan seperti setan, tahu one God tapi tolak keluar apa yang keluar dari mulutnya. Yang disampaikan oleh Musa, nabinya yang setia. Lalu kita lanjut lagi.
Stefanus. Lanjut lagi dengan Stefanus kan. Dia bilang, yang mana nabi-nabi kamu dengan kamu punya nenek luhur ini, nabi-nabi yang kamu aniaya. Jadi kamu juga menganiaya nabi-nabi. Tadi kan kita ingat, dia bicara tentang Ka'bah Tuhan, di mana Bapa nggak berdiam dalam Ka'bah. Dan Ka'bah itu ialah termasuk yang dibangun oleh manusia. Itu simbol daripada dianiaya karena apa? Karena apa yang keluar dari mulutnya. Dan nabi-nabi itu bicara kata apa? Kata firman Tuhan Yesus yang asalnya dari Bapa. Dan mereka membunuh semua yang memberitakan kedatangan Tuhan Yesus atau batu yang waktu datang kamu hianati dan kamu bunuh. Mereka tolak batunya. Mereka tolak batunya. Mereka tolak firman daripada batu. Mereka tolak firman Bapa yang keluar melalui batu, yang disampaikan melalui nabi-nabinya, ditolak semua. Mereka membangun di atas rumah. Sementara mereka membangun Ka'bah, lalu bilang, inilah rumah Tuhan, inilah rumah Bapa. Sementara mereka tolak roh Bapa, lalu mereka sendiri bukan menjadi Ka'bah Tuhan, tapi mereka membangun Ka'bah dan harap Tuhan berdiam di situ. Ini adalah Ka'bah di atas pasir. Makanya tahun 70 AD, Ka'bahnya hancur. Dan mereka yang menurut apa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, keluar dari Yerusalem dan nggak ada gereja Tuhan yang dibinasakan. Ayat 53. Kamu yang menerima hukum, nah ya, kamu menerima hukum. Hukum apa yang kamu terima? Kita kembali lagi. Hukum apa yang kamu terima? Ini, kamu terima hukum, statutes dengan judgment. Supaya kamu bisa dimeteraikan. Kan? Kamu yang terima hukum, lalu bilang apa? Tapi kamu tidak memeliharanya. Kita lihat lagi di sini. Statutes judgment harus kamu pelihara. Pelihara semua statutes dengan dia punya commandment. Kamu terima, tapi kamu tidak memelihara statutes judgment. Commandment. Ini dia. Ini sebabnya Stefanus dilempari batu. Ini sebabnya dia dibunuh. 1 Petrus 2:5 dikatakan, kamu juga adalah batu-batu yang hidup. Apa yang hidup? Roh Tuhan. Kamu adalah batu-batu yang hidup. Dibangun di atas batu kan? Dan kamu dibangun sebagai rumah di mana roh Bapa berdiam dalam kamu. Spiritual house. Kamu adalah the holy priesthood. Dan kamu dipersembahkan sebagai korban yang spiritual. Korban spiritual. Apa artinya korban spiritual? Saya punya kehidupan ini untuk orang lain punya keselamatan. Saya nggak hidup dan kalau bisa hidup lama sekali. No, saya hidup untuk melakukan kehendak Tuhan dan bisa saja dengan melakukan kehendak Tuhan dipersingkat kehidupannya. Itu namanya korban spiritual. Kan? Tapi kalau saya mau bangunan ini, waduh saya mau mewah sekali, saya mau bangunannya lama. No, itu bukan spiritual sacrifice. Dan orang yang kasih banyak uang, mereka bilang, aduh saya korbankan banyak uang untuk bangunan ini. Bukan main ruginya. Sebenarnya semua itu harus tolong supaya kamu bisa dapat pekabaran karena kamulah gereja Tuhannya. Yang kamu persembahkan untuk digunakan Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Itu spiritual sacrifice. Roma 12:1 dikatakan, agar kamu mempersembahkan tubuh kamu, gereja Kristus, sebagai korban yang hidup. Korban yang hidup. Nah, sacrifice apa? Sacrifice artinya crucified kan? Tuhan Yesus punya korban waktu dipakukan di salib. I am crucified with Christ. Therefore, I no longer live. But Christ, the Spirit of Christ liveth in me. Artinya, spiritual sacrifice, saya tidak mau melayani daging saya lagi, tapi roh Tuhanlah, Spirit itulah yang hidup karena saya sudah mati terhadap daging. Living sacrifice. Spiritual sacrifice. Itu gereja Kristus.
yang Kristus bangun. Janganlah kita mempersatukan dengan dunia, mempersatukan diri dengan dunia. Artinya kita harus jadi 144 di Wahyu 14 ayat 4, kita mengikuti Tuhan Yesus kemana dia pergi kan. Dan Tuhan Yesus taklukkan dunia. Sementara dia bilang, jangan kamu menyesuaikan diri dengan dunia. Tapi kamu harus ditransformasi, diperbaharui, kamu punya pikiran. Okay? Jadi jangan saya sesuaikan dengan dunia, lalu saya dengan menyesuaikan diri dengan dunia, dunialah menjadi patokan saya dibentuknya seperti apa. Kalau saya menyesuaikan diri dengan dunia, artinya dunialah patokan saya. Jadi bilanglah saya mau minum air putih. Lalu saya lihat orang dunia bilang minum Coca-Cola. Oke, artinya saya harus minum Coca-Cola. Artinya tubuh saya dibangun oleh konsep dunia. Tubuh saya dibangun oleh konsep dunia. Tapi kalau saya biasanya minum Coca-Cola, lalu saya lihat firman Tuhan, saya bilang itu nggak sehat. Lalu saya sekarang minum air, nggak minum Coca-Cola lagi, walaupun semua orang minum Coca-Cola. Artinya saya diperbaharui, saya punya diri sehingga saya dilahirkan kembali, karena kuasa yang bisa menyangkal meminum sesuatu yang tidak bagus itu adalah kuasa Roh Tuhan, di mana saya dilahirkan kembali karena saya tidak menyesuaikan diri dengan dunia, saya menyesuaikan diri dengan Tuhan punya karakter yang dibentuk oleh Roh-Nya yang berdiam dalam saya karena saya terima firman-Nya. Betapa sakit pun dan betapa pedisnya, betapa sakit daging saya waktu terimanya, tapi saya sedang dibentuk untuk menjadi permanen tempat kediaman Roh Bapa. Rumah yang dibangun di atas pasir. Di saat dia mendengar, tapi dia tidak melakukannya. Dia pembangunnya. Dialah pembangun rumahnya di atas pasir. Tuhan tidak menerima hati yang setengah-setengah. Rutinitas. Perbaktian rutinitas. Benar-benar nggak ada unsur Kristusnya. Anak-anaknya haruslah menjadi batu-batu yang hidup. Bangunan Tuhan. Yaitu batu hidup, artinya saya harus menjadi orang di mana saya hidup berdasarkan firman Tuhan. Kalau kita mau memberikan diri kita sepenuhnya kepada Bapa, kalau mereka mau berhenti untuk belajar rencana dari amusement, yaitu hal-hal yang menyenangkan daging saja. Amusement bahasa Indonesia apa ya? Taman-taman, ya kalian tahu lah, excursion. Pokoknya semua yang hanya memuaskan saja, tapi nggak ada kerohaniannya. Bukan berarti bahwa kita nggak boleh jalan-jalan ke alam dan semua itu kan, karena itu adalah untuk kesegaran, untuk kesehatan tubuh. Tapi hanya untuk lihat-lihat kayak ke Disneyland, untuk lihat-lihat apa yang mau dilihat, udah mahal, makanan mahal, masuk mahal, dan yang dilihat dongeng semua. Tapi itulah yang memuaskan anak-anak di akhir zaman, betul? Yang dongeng-dongeng itulah, lihat segala macam ini dan itu. Padahal apa itu? Kok bisa saya dipuaskan dengan itu? Itu bukan lively stone namanya, itu dead stone. Kita harus apa? Kita harus study the words, belajar firman Tuhan. Karena firman itu yang lively. Dan yang amusement semua ini, excursion ini nggak ada kehidupannya. Sehingga gereja Tuhan bukan gereja Tuhan. Kamu bukan milik kamu. Kamu dibeli dengan harga darah. Oleh sebab itu, muliakanlah Bapa di dalam tubuh kamu, dalam roh kamu, yang adalah Bapa sebagai pemiliknya. Mereka nggak pernah akan haus dan lapar akan excitement atau change. Kalau kita dipenuhi dengan firman Tuhan, saya nggak akan tergoda untuk tiba-tiba mau bikin satu hal yang dulu bukan main saya mimpikan. Jadi kalau dulu, saya harus dengan teman-teman saya bikin ini, bikin itu. Kalau saya sudah belajar firman Tuhan, nggak tertarik lagi. Hanya ini yang saya mau buat. Dan saya tahu akan diolok-olok. Tapi kita punya keselamatan kan, kita punya kehidupan di sini. Kalau mau ikut Tuhan ya udah pasti olok lah. Kenapa mau heran kan? Dengan saya mau menjadi suci dibilang so suci. Itu normal sekali namanya di dunia. Nanti di dunia baru nggak ada lagi yang dengar-dengar seperti itu kan. Kalau kita benar-benar mau sungguh-sungguh dengan kita punya keselamatan,
Kita punya keselamatan itu tergantung dengan kita menjadi satu dengan batu kekal itu. Artinya firman Tuhan itu harus menjadi kehidupan saya. Sehingga semua kehidupan saya itu adalah pengungkapan kehendak Bapa melalui rohnya. Bukankah paling bagus kita bagaimana kita membangun gereja ini? Untuk membangun gereja ini, inilah tugas kita. Karena Tuhan mau membangun gerejanya, dia punya roh di dalamnya. Dan kalau roh Tuhan berdiam dalam saya dan saya mengungkapkan karakter Bapa yang dihasilkan oleh rohnya dalam saya adalah gereja yang keanggotaan saya di Yerusalem di atas sana. Saya adalah gereja lahir kembali, firstborn. Nama saya tercatat di surga. Saya adalah anggota gereja semesta alam Tuhan yang satu kali kelak nggak ada dosa di dunia ini satu kali kelak. Itulah keanggotaan saya. Jadi sekarang saya seakan-akan saya mau dibaptis ini. Mau dibaptis ke dalam gereja Kristus. Ini yang paling penting. Sementara kita dibaptis, kalau di dunia mau dibaptis untuk nama saya dicatat di General Conference punya buku kan? Atau buku gereja. Oh no. Itu nggak ada keselamatannya. Sama sekali nggak ada keselamatannya. Dimanapun. Keselamatan saya ialah kalau nama saya dicatat di surga, karena saya gereja Kristus, karena roh Tuhan, roh Bapa dan Anak berdiam dalam saya, dan saya punya kehidupan itu 100% mengungkapkan karakter mereka. Kan? Kepada mereka yang tidak mau menurut, batu itu ditolak. Kan? Dan sekarang menjadi batu sandungan bagi mereka, karena mereka tidak mau menurut. Ada orang-orang yang tersandung akan kebenaran. Karena kebenaran itu tidak harmoni dengan mereka punya isi hati. Artinya roh Tuhan itu, mereka bilang kita nggak suka roh Tuhan, karena roh Tuhan nggak sesuai dengan saya punya isi hati. Seharusnya kita dibentuk roh Tuhan. Dan waktu roh Tuhan mau dibentuk dalam kita, kita tolak roh Tuhan karena kita lebih mau untuk melakukan saya punya keinginan daging. Kan? Dan oleh sebab itu saya tolak untuk melakukan firman Tuhan. Artinya saya dengar firman Tuhan dan firman Tuhan bilang, kamu untuk menjadi anggota gereja surga, kamu harus begini. Oh, nggak mau. Jadi walaupun dengar, tapi tidak bikin. Kita tahu, dengar tidak bikin itu adalah gereja dibangun di atas pasir. Mereka tidak mau mengenakan Kristus punya yoke, ya, yaitu kesempurnaan. Artinya kalau kesempurnaan belok kiri, belok kanan. Mereka nggak mau itu, mereka dengar, tapi mereka nggak mau lakukan. Mereka lihat ini sebagai beban. Dan setan bilang, jangan bikin, nggak usah. Nggak usah bikin apa yang Tuhan perintahkan. Nggak usah kamu assemble at appointed time. Nggak usah keep feast. Kamu bisa bikin feast di rumah kapan saja. Mereka ini beban untuk, kalau yoke itu artinya saya harus ini at the appointed time, harus gather together at the appointed time. No, saya mau bebas, saya nggak mau. Setan bilang, iya, bikin sendiri aja. Dan kalau kamu nggak mau bikin ini, kamu akan menjadi seperti gods. Kamu akan menjadi seperti gods. Nggak akan ada orang yang mendikte kamu punya kehidupan. Nggak ada appointed time, nggak ada setiap hari belajar, kapan saja kamu bisa bikin bebas kapan saja. Ini setan punya bisikan. Kamu ada kebebasan untuk melakukan yang kamu inginkan. Kamu bisa bikin feast kapan saja dan nggak perlu bikin pun. Yang penting bikin dia punya perjamuan kapan saja kalau memang ingat. Tuh. Sudah bisa lihat ini? Ini yang setan bilang. You shall be as gods. Artinya untuk bilang apa? Kalau Rasul Paulus bilang, let us keep the feast, mereka bilang apa? Let us not keep the feast. Sama kan? Spiritisme. Ini dia. Setan bilang apa? Tuhan bilang apa? Apa yang Tuhan bilang? Nggak boleh makan, kamu pasti mati. Itu yang mereka dengar. Itu yang Hawa dengar. Yang Hawa dengar ialah, jangan makan, kalau makan kamu shall die. Yang mereka bikin apa? Yang setan bilang apa? You shall not surely die. You shall be as gods. Jadi mereka dengar, tapi nggak bikin.
Itu apa? Itu sama dengan saya tahu anak Bapa satu, saya tahu Bapa satu, saya tahu one God, saya tahu one God, tapi saya nggak mau bikin apa yang dia suruh bikin. Saya tahu ada one God, tapi saya nggak mau bikin apa yang disuruh bikin. Dia bilang keep the feast, itu kan udah pakukan gue salib, itu nggak penting itu. Sama dengan you shall die, you shall not surely die. Kalau kita tanya Adam dan Hawa ya, ada berapa God? Coba satu. Berapa anak? Satu. Kalau makan mati enggak? Oh, setan bilang enggak. Itu dia. Itu you shall be as God. Ini apa? No one shall rule them, dictate them, bisa able to do as they please, have all the liberty they desire. Bebas. Kamu terlalu ditindis. Kamu terlalu didikte orang dalam segala macam kehidupan kerohanian kamu. Kehidupan kamu ini, aduh kayak kacau lah. Jadi nggak suka dibilang-bilang harus gitu. Makanya ini feast ini benar-benar menghasilkan pengungkapan karakter orang yang nggak mau diatur-atur firman Tuhan. You shall be God. Nah, kita lihat ya. Jadi setan bilang apa? Break away. Free from the bondage to freedom. Break away. Nah, sekarang. Kita lihat ayat 6. Mereka dengar, surely die. Setan bilang, break away. Nggak usah bikin-bikin apa yang Tuhan bilang. Kamu bisa bebas kok. Nggak usah. Mereka makan. They do not. Keep the feast. Keep the feast. Observe and do. No. Kalau mau keep the feast pun udah cukup perjamuan kudus. Dan itu pun kapan saja saya mau bikin. Break away from bondage to freedom. Nggak usah didikte-dikte. Mereka nggak mau buat. Roh Tuhan bilang melalui Rasul Paulus. Let us keep the feast at the appointed time. Okay? Holiday, new moon, Sabbath days. Let us keep the feast. Itu yang mereka dengar. Let us keep the feast. Lalu, setan bilang apa? Let us not keep the feast. Dan kalau kamu nggak keep the feast, you shall be as God. Setan bilang, break away from bondage to freedom. Atau, ya perjamuan kudus lah kapan saja. Apa bedanya? Ini gereja dibangun di atas apa? Dan ini Adam dan Hawa tahu ada satu God, tahu. Mereka lebih tahu lagi. Tahu, anak Bapa tahu. Tapi nggak lakukan apa yang dibilang one God melalui one Son. Nggak dilakukan. Okay? Itu adalah spiritual foundation yang dibangun di atas setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sebagai pengungkapan 100% karakter Bapa. Semoga kita dipenuhi dengan roh Tuhan agar Tuhanlah dimuliakan selama-lamanya.